kami dari kelompok 15 akan membahas bagaimana sistem perekonomian di Kepulauan Nias. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya Pulau Nias ini adalah pulau yang terletak di bagian barat Sumatera, yang dimana pulau ini adalah bagian dari Provinsi Sumatera Utara, yang dimana Pulau Nias ini juga memiliki luas wilayah 5.625 km² dan mempunyai kurang lebih 900.000 jiwa. Jadi Pulau Nias ini mempunyai 5 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kota Gunung Sitoli. Jadi di Kepulauan Nias ini masyarakatnya masih berbau lagi dengan masyarakat atau perekonomian tradisional. Karena kenapa? Karena Pulau Nias ini masih terlekat pada adat istiadat yang berada di Kepulauan Nias dari leluhur-leluhur yang dulu. Oleh karena itu, karena Pulau Nias ini masih berbau dengan tradisi ekonomi tradisional, maka yang akan menjadi rumusan masalah kita adalah apa sih sistem perekonomian tradisional dan bagaimana sistem tersebut dijalankan. Yang kedua, apa tujuan dari sistem perekonomian tradisional, apa saja kelebihan dan kekurangan sistem perekonomian tradisional di Kepulauan Nias, dan bagaimana sistem perekonomian tradisional berbeda dengan sistem perekonomian modern yang lebih umum digunakan saat ini. Oke, terima kasih. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan. Yang pertama-tama yang saya sampaikan tentang perekonomian sistem tradisional di Kepulauan Nias. Kita perlu tahu tentang sistem perekonomian tradisional. Sistem perekonomian tradisional adalah sistem yang didasarkan pada kebiasaan, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya masyarakat yang mengikutinya. Pada sistem ini, kegiatan dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil yang hidup di dalam komunitas yang terisolasi. Pada sistem tradisional, produksi dilakukan cara-cara yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dan umumnya masih menggunakan teknologi yang sederhana. Sumber daya alam dan tenaga kerja biasanya dimiliki secara kolektif oleh seluruh anggota masyarakat. Sistem ini umumnya didasarkan pada kebutuhan sehari-hari dan tidak memiliki tujuan untuk menghasilkan surplus atau keuntungan. Kegiatan ekonomi biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri. Budaya suku Nias terdapat beberapa hal sistem peralatan tradisional yang sangat berguna bagi masyarakat setempat. Pertama, alat-alat produksi tradisional. Ada beberapa alat-alat produksi tradisional. Yang pertama adalah kisah. Kisah ini adalah salah satu alat untuk menggiling padi yang terbuat dari kayu bulat. Kedua, rimbo. Rimba adalah alat untuk mengeruk daging. Matanya terbuat dari besi dengan posisi melengkung ke bawah dan salah satu sisinya ditajamkan. Ketiga, boro. Boro adalah alat untuk mengebor kayu. Matanya terbuat dari besi dan panjang. Yang terakhir adalah pato. Pato ini adalah alat untuk memotong dan menebang pohon atau membelah kayu. Matanya terbuat dari besi, di mana salah satu sisinya ditajamkan dan sisi yang lain ditancapkan pada kayu sebagai pegangan. Baik, saya akan lanjutkan tentang dengan sistem perekonomian tradisional di Kepulauan Nias, yang dimana sistem perekonomian tradisional di Kepulauan Nias didasarkan pada prinsip-prinsip kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kepulauan Nias terletak di bagian barat Sumatera Utara dan masyarakat mayoritas bermata pencarian sebagai petani nelayan. Dan salah satu prinsip utama dalam sistem perekonomian tradisional di Kepulauan Nias adalah gotong royong. Konsep ini mengacu pada kerjasama antara masyarakat dan melakukan kegiatan produksi sebagai memajak, sewa sawah atau memancing di laut. Yang dimana di dalam gotong royong setiap orang-orang diharapkan pada saling membantu sehingga pekerjaan dan diselesaikan dengan cepat dan efisien. Selain gotong royong, prinsip dan lain diterapkan pada sistem perekonomian tradisional Kepulauan Nias, yang dimana dianggap sebagai cocokan untuk laki-laki seperti memancing. Untuk pekerjaan dianggap sebagai perekonomian tradisional dengan Kepulauan Nias juga sangat tergantung pada kondisi alam musim, dan masyarakat Kepulauan Nias mengatur kegiatan produksi mereka berdasarkan pada siklus musim dan kondisi cuaca. Misalnya, di musim kemarau mereka biasanya akan fokus pada kegiatan petani, sedangkan di musim hujan mereka akan beralih ke kegiatan memancing. Namun, sistem perekonomian tradisional di Kepulauan Nias juga menghadapi beberapa tantangan seperti kesulitan dalam mengakses pasar dan kekurangan modal usaha. Oleh karena itu, beberapa
beberapa inisiatif tetap diambil dalam mengembangkan perekonomian di Kolonias, seperti program pengembangan pariwisata dan pengembangan infrastruktur yang lebih baik. Meskipun demikian, sistem perekonomian tradisional di Kolonias ini tetap menjadi bagian penting dari kearifan lokal yang budaya masyarakat yang di sana. Dan kemudian Kolonias ini merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kearifan lokal yang kaya dan unik. Yang menjadi kesimpulan kami pada kelompok 15 adalah suku Nias adalah kelompok etnik yang berasal dari Pulau Nias. Mereka menanamkan diri mereka sebagai manusia. Pulau yang berarti anak atau keturunan, Niha berarti manusia, dan Pulau Nias sebagai Tano Niha, Tano berarti tanah. Hukum adat tradisional Nias secara umum disebut Punrakul. Salah satu budaya yang sudah mendunia dikenal banyak adalah tradisi lompat batu yang dilakukan oleh suku Nias di Provinsi Sumatera Utara. Warga Nias menyebut tradisi lompat batu dalam bahasa setempat dengan nama Pohombo, sebuah tradisi yang dilakukan oleh laki-laki suku Nias. Kehidupan sosial suku Nias juga terlihat dari kerukunan hidup di bidang keagamaan, kerukunan dalam kegiatan gotong royong, kerukunan dalam kegiatan upacara perkawinan. Kehidupan ekonomi masyarakat suku Nias pada awalnya diprihatinkan karena tinggal di daerah pedalaman terisolir. Terima kasih. Yang menjadi saran kami dari kelompok 15 yaitu: yang pertama, pemerintah Kepulauan Nias memiliki kewenangan dan mengembangkan sektor pariwisata dan melakukan pengawasan terhadap masyarakat Kepulauan Nias, serta memberikan pelayanan sosialisasi guna untuk mengembangkan sumber daya manusia di Kepulauan Nias. Yang kedua, masih banyak kekurangan pemerintah dalam mengelola dan membantu masyarakat di sektor pertanian dan pariwisata. Yang ketiga, kami dari kelompok 15 mengajak kawan-kawan mahasiswa dan mahasiswi untuk mengembangkan budaya dan adat yang ada di Kepulauan Nias agar lebih dikenal oleh suku dan negara asing. Dan terlebih-lebih, tempat wisata yang ada di Kepulauan Nias, kita harus membuat destinasi wisata dapat dikenal dan didatangi oleh wisatawan dari negara asing dan membuat mereka tertarik dengan keindahan alam kita. Demikian presentasi kami dari kelompok 15. Kami ucapkan terima kasih. Ya Allah.